Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Fauzia, Prodi D3 Akuntansi, NIM 20133004. Saya akan membahas dari tugas minggu ke-7 dan modul ke-5 dari mata kuliah akuntansi aplikasi komputer dalam bisnis, yaitu capital budgeting. Langsung masuk ke kasus. Ini adalah contoh kasusnya, itu PT Hafiz Maulana saat ini sedang mempertimbangkan diterima atau ditolaknya dua proposal usulan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Perusahaan A akan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan proyek B menggunakan metode angka tahunan. Informasi kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dari informasi proyek A dan proyek B, serta jadwal laba setelah pajak tiap tahun dari perkiraan proyek A dan proyek B. Lalu kita diminta untuk mencari ARR, itu mencari payback period, PP itu internal rate of return IRR, dan net present value atau NPV, kita profitability index atau PI. Tabel sebagai berikut. Judul serta informasi yang telah kita dapatkan dari soal tadi. Dan untuk mengisi depresiasinya yaitu dengan rumus initial investment atau dikurangi nilai residu, dibagi umur ekonomis, dan untuk itu tuh untuk proyek A, serta untuk proyek B kita menggunakan metode angka tahun, yaitu dengan rumus berikut. Kita isi sampai dengan terisi kolom depresiasi. Lalu untuk kedua, untuk mengisi kolom cash inflow baik proyek A dan proyek B dirumuskan sebagai berikut, yaitu cash inflow sama dengan EAT ditambah depresiasi. Serta untuk mengisi kolom rata-rata untuk proyek A ataupun proyek B, yaitu ada rata-rata EAT, rata-rata depresiasi, dan rata-rata cash inflow. Rumusnya adalah sebagai berikut. Seperti ini untuk proyek A dan juga ini untuk proyek B. Untuk mengisi rata-rata investment untuk proyek A dan proyek B adalah rumusnya sebagai berikut. Lalu kemudian kita tekanlah enter. Setelah masukkan rumus-rumus, maka terisilah semua kolom yang ada pada tabel. Lalu untuk mencari ARR dan kesimpulannya, itu buatlah format sebagai berikut. ARR proyek A serta kesimpulan proyek A, dan juga ARR proyek B serta kesimpulan proyek B. Lalu kita buatlah rumus seperti ini, yaitu ARR sama dengan rata-rata EAT bagi rata-rata investasi dikali 100%. Itu kesimpulan, apabila ARR proyek A lebih besar daripada proyek B, maka proyek A diterima dan proyek B ditolak. Dan apabila ARR proyek B yang lebih besar daripada proyek A, maka proyek B yang diterima serta proyek A yang ditolak. Setelah kesimpulan proyek A dapat dirumuskan seperti berikut menggunakan if, dan juga proyek B juga menggunakan if. Yang kita peroleh adalah sebagai berikut, yaitu ARR proyek A 33,33% dan diterima, serta ARR proyek B 25,42% dan ditolak. Berarti ARR proyek A lebih kecil daripada ARR proyek B lebih kecil daripada proyek A. Dan kita simpanlah file tersebut dengan nama yang kita mudah diingat, dan mengganti dengan set 1 dengan nama ARR. Lalu yang kedua itu metode payback period, yaitu kita buatlah tabel yang sama dengan yang tadi. Lalu kita mengisi kolom depresiasi dengan rumus sebagai berikut. Depresiasi sama dengan initial investment dikurangi residu dibagi umur ekonomis, sama seperti yang tadi. Lalu untuk metode B yaitu proyek B itu menggunakan metode angka tahun. Berikut rumusnya. Lalu kita tekan enter. Dan untuk mengisi kolom cash inflow baik proyek A dengan proyek B, itu cash inflow sama dengan EAT ditambah depresiasi. Dan untuk mengisi kolom rata-rata proyek A dan proyek B, itu rata-rata EAT, rata-rata depresiasi, dan rata-rata cash inflow seperti ini. Lalu untuk mengisi
initial investment, itu rata-rata investment sebagai berikut, lalu kemudian tekan enter, maka terisilah semua tabel yang ada. Lalu untuk melakukan penilaian terhadap proyek A dan proyek B menggunakan metode payback period dengan maka buatlah format sebagai berikut. Seperti ini proyek A dan ini proyek B. Lalu lakukanlah pengisian pada bagian-bagian tersebut. Bagian proyek A yang dengan rumus seperti ini, kemudian tekan enter, dan proyek B dengan masing-masing kolomnya rumus seperti ini, lalu tekanlah enter. Ini bagian PP proyek A, maaf ini bagian proyek A. Ini PP proyek B, maaf salah. Ini PP proyek B seperti ini. Lalu maka keluar hasil seperti berikut. Karena cash inflow tahun 1 sel I20 dan saldo cash inflow sampai dengan tahun kedua itu di sel I22 jumlahnya belum menutupi initial investment yaitu sel I19, maka pada kolom keterangan pada sel pada J22 dan J22 kita berikan keterangan yang kalimat belum tertutupi. Sedangkan untuk saldo cash inflow sampai dengan 3 tahun yaitu sel I24 jumlahnya sudah lebih besar daripada initial investment sel I19, maka pada kolom keterangan pada sel J24 kita ketikkan sudah tertutupi. Di contoh berikut di keterangan. Lalu untuk menghitung payback period proyek B itu sel I28 yang rumus berikut, dan untuk kesimpulan proyek A yaitu D20 kita kala rumus berikut. Untuk kesimpulan proyek B juga sama dengan rumus if, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Proyek A diterima sedangkan proyek B ditolak. Dan gantilah nama pada sheet tersebut dengan nama PP. Oke. Lalu metode IRR, untuk menggunakan metode ini maka kita harus memperoleh data tentang tingkat suku bunga yang dipersyaratkan dengan berdasarkan soal, maka tingkat suku bunga yang dipersyaratkan adalah 15%. Untuk membahasnya adalah seperti berikut. Ini dengan contoh tabel yang sama seperti yang sebelumnya, dan untuk mengisi depresiasi masih dengan rumus yang sama yaitu initial investment dikurang nilai residu dan dibagi umur ekonomis. Dan untuk yang B juga masih sama rumusnya, tapi berbeda kolom ya. Untuk mengisi kolom cash inflow juga masih sama, proyek A maupun proyek B dengan rumus cash inflow sama dengan EHT ditambah depresiasi. Dan untuk menggunakan kolom mengisi kolom rata-rata untuk proyek A dan proyek B juga masih dengan rumus yang sama, menggunakan rumus yang sama, dan juga untuk mengisi rata-rata initial investment juga menggunakan rumus yang sama, maka hasilnya ya sebagai berikut. Lalu untuk membuat perhitungan IRR, buatlah format sebagai berikut, yaitu seperti ini, ada proyek A dan proyek B. Lalu untuk proyek A isilah rumus seperti ini, lalu kemudian enter pada masing-masing kolom, dan proyek B juga menggunakan seperti ini. Lalu tekanlah enter untuk masing-masing kolom, maka terlihatlah hasilnya sebagai berikut. IRR aktual proyek A 24%, sedangkan proyek B 22%. Untuk kesimpulannya, menggunakan if, masih dengan menggunakan rumus if, rumus yang sama seperti sebelumnya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Proyek A diterima, sedangkan proyek B ditolak. Dan gantilah nama sheet-nya dengan IRR
Lalu dengan metode net present value dan profitability index masih dengan kolom yang sama serta rumus definisi kolom depresiasi dengan rumus juga yang sama baik proyek A dan proyek B masih dengan rumus yang sama dan setelah keluar hasilnya maka kita akan mencari keputusan dengan menggunakan metode NPV dan PI untuk proyek A dan proyek B. Maka buatlah formatnya seperti ini. Seperti ini, lalu kemudian masukkanlah rumus-rumus ini kepada masing-masing kolom, baik itu proyek A maupun proyek B, kemudian tekanlah Enter, maka terlihatlah hasilnya seperti berikut. Dan kita mencari untuk kesimpulan proyek A dan proyek B dengan kesimpulan NPV dan kesimpulan PI. Dengan kesimpulan NPV menggunakan if baik proyek A dan proyek B, lalu tekanlah Enter, dan proyek I kesimpulan juga menggunakan if, maka terlihatlah hasilnya sebagai berikut. Proyek A kesimpulan NPV diterima dan baik PI juga diterima, sedangkan kesimpulan proyek B dari NPV ditolak dan PI juga ditolak. Gantilah sheet NPV dan PI tersebut dan kemudian tekanlah Ctrl S, maka terlihatlah hasilnya sebagai berikut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.